Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktianusus. Saya dari kelas 10 IPA 3. Kali ini saya akan mencoba praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan virtual lab. But I already know. Jadi, kali ini saya akan memberitahu langkah-langkah untuk mengakses laboratorium virtual lab rumah belajar ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pencet tombol titik 3 yang ada di ujung layar. Setelah itu akan muncul seperti ini. Dan di sini juga ada gambar semacam buku. Jika kita pencet, isinya akan memberitahu kita mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit secara lengkap. Di sini ada jenis larutan. Kita bisa mengubah larutan-larutan macam apa saja yang kita inginkan. Contoh, garam. Nah, di sini juga ada tombol saklar. Jika kita pencet tombol saklar, kita akan mengetahui nyala lampu yang dihasilkan dari larutan garam tersebut. Ternyata, dari jenis larutan garam dengan rumus kimia NaCl, lampu yang dihasilkan yaitu menyala terang. Coba kita buktikan. Nah, di sini ada gambar lampu dengan menyala terang dan ada gelembung-gelembung yang banyak pada elektroda. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan menggunakan virtual lab rumah belajar ini. Langkah pertamanya sama seperti apa yang saya katakan tadi. Jika kita ingin mengganti jenis larutannya, kita cukup tekan tombol yang ada pada kolom ujung layar ini. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan larutan asam klorida dengan rumus kimia HCl. Ketika saya nyalakan saklarnya, maka apa yang akan terjadi pada lampunya? Ternyata lampunya menyala dengan terang. Kita coba lihat gambarnya. Apakah benar? Ya, ternyata jenis larutan asam klorida dengan rumus kimia HCl menghasilkan lampu yang menyala terang dengan gelembung-gelembung gas yang banyak pada elektroda. Mengapa demikian? Karena jumlah ion positif dan negatifnya yang terkandung pada asam klorida banyak. Jadi, lampu yang dihasilkan menyala dengan terang. Dan saya akan mencoba lagi mengganti jenis larutannya menjadi glukosa. Jenis larutan glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Ketika kita menyalakan saklarnya, apa yang terjadi dengan lampunya? Ternyata lampu yang dihasilkan tidak menyala. Coba kita lihat gambarnya. Ternyata benar. Ketika kita menggunakan larutan glukosa dengan rumus kimia seperti tadi, lampu yang dihasilkan tidak menyala dan tidak ada gelembung-gelembung gas pada elektroda. Mengapa demikian? Karena larutan glukosa tidak menghasilkan atau tidak mengandung ion positif dan ion negatif. Yang selanjutnya, saya akan mencoba pada larutan asam asetat. Kita ganti terlebih dahulu jenis larutannya. Nah, dengan jenis larutan asam asetat dan rumus kimia CH3COOH, ketika kita menyalakan saklarnya, apa yang terjadi pada lampunya? Ternyata lampu yang dihasilkan pada jenis larutan ini yaitu redup. Kita coba lihat gambarnya, apakah benar? Ternyata benar. Jenis lampu yang dihasilkan pada larutan asam asetat mengalami redup dan gelembung-gelembung gas yang dihasilkan juga sedikit. Mengapa demikian? Karena jumlah ion positif dan ion negatifnya lebih sedikit dibandingkan larutan asam klorida tadi. Dapat juga dikatakan larutan asam asetat terionisasi sebagian. Coba kita ganti lagi jenis larutannya menjadi amonium hidroksida.
Dengan jenis larutan amonium hidroksida dan rumus kimia NH4OH, ketika kita menyalakan saklarnya, apa yang terjadi dengan lampunya? Ternyata, lampu yang dihasilkan juga redup, sama seperti asam asetat. Karena lampunya yang dihasilkan redup dengan gelembung gasnya sedikit pada elektroda, berarti larutan ini mengalami terionisasi secara sebagian. Lanjut, saya akan mencoba pada larutan natrium hidroksida. Di sini kita ganti dulu jenis larutannya menjadi natrium hidroksida. Dengan larutan natrium hidroksida dan rumus kimia NaOH, ketika kita menyalakan saklar, maka nyala lampu yang dihasilkan terang. Coba kita lihat pada gambar. Ternyata benar, pada larutan natrium hidroksida, nyala lampu yang dihasilkan menjadi terang dan gelembung-gelembung gas pada elektroda banyak. Mengapa demikian? Karena larutan natrium hidroksida terionisasi secara sempurna dengan jumlah ion positif dan jumlah ion negatifnya banyak. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan mengganti jenis larutannya menjadi kalium lodida. Dengan jenis larutan kalium lodida dan rumus kimia Kl, ketika kita menyalakan saklarnya, nyala lampu yang dihasilkan terang. Coba kita lihat pada gambar. Ternyata benar, nyala lampu yang dihasilkan pada larutan kalium lodida menyala dengan terang, dan gelembung-gelembung gas pada elektrodanya juga banyak. Itu berarti larutan kalium lodida juga terionisasi secara sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.